Perkenalkan, saya Sandra Devi, Notaris Kota Tangerang. Saya dari sisi aduan yang akan saya sampaikan adalah karena ada aduan dari penjamin, karena saya handle bank, jadi debitur adalah adiknya, penjamin adalah kakaknya, dan dalam perjalanan waktu 6 tahun kemudian debitur prestasi sehingga bank akan mengeksekusi jaminan. Nah, penjamin tidak terima dan yang dicari celah adalah dari akta saya sebagai notaris yang membuat perjanjian tersebut. Nah, dalam hal ini penjamin melaporkan saya kepada MPD dan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Serang Kantor Wilayah Banten. Sehingga setelah beberapa kali pertemuan saya dipanggil di sidang MPW Banten pada tanggal 22 April diputuskan oleh sidang, dihadiri juga oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum Serang Pak Butar-Butar, yang keputusannya adalah sidang ini tidak dapat dilanjutkan, tidak dapat diteruskan sampai hadirnya adiknya itu sebagai debitur, sebagai saksi kunci yang harus hadir. Karena dia yang tahu semua historikalnya. Dan sampai saat ini juga saksi kunci itu tidak hadir. Namun demikian pada tanggal 3 Juni, artinya 1 bulan lebih kemudian, saya dipanggil oleh MPW dan diputuskan saya terkena sanksi pemberian sementara atas skorsing 3 bulan. Nah, ini yang saya pertanyakan, kenapa tiba-tiba dari keputusan yang pertama tahu-tahu berubah? Itu dasar hukum dan pertimbangannya apa? Yang kedua, apa klasifikasi dari sanksi notaris? Yang pertama adalah sanksi lisan, sanksi tertulis, pemberian sementara sampai pemberhentian permanen. Mengingat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ditentukan klasifikasi tersebut. Itu jadi saya bingung saya mau adu kemana. Dan ini sudah masuk ke Majelis Pengawas Pusat juga, dan saya berharap keadilan dari dokumen yang saya sampaikan dari MPD, MPW dan dari Kementerian Hukum mohon dapat ditinjau kembali, dan saya mohon keputusan yang seadil-adilnya untuk notaris. Karena kalau tidak, itu penjaminnya sudah mengata-ngatain saya dengan manipulatif apa-apa. Dan saya bilang ini tidak baik, ini menjadi presiden buruk untuk notaris. Mengingat notaris juga pejabat negara yang harusnya dipercaya oleh publik dan semua dokumennya bisa menjadi alat bukti yang sah. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, izin Pak Irjen. Silakan Pak Pak Irjen, Hendrik. Ibu Sandra. Terima kasih Ibu Sandra Devi ya. Hendrik Devi. Barangkali juga kita mengundang teman-teman dari Kanwil Banten, Pak Irjen. Oh iya. Karena ini ada ya. Putusannya dari Banten. Jadi mohon izin, dalam ekosistem kenotariatan ada 3 majelis pengawas notaris, Bapak Ibu. Ada dari majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah, dan majelis pengawas pusat. Di majelis pengawas daerah itu nanti putusannya atau outputnya adalah pemeriksaannya itu berupa rekomendasi Bu ya. Apakah laporan dari masyarakat ini diteruskan atau tidak, dan sekaligus dicarikan alat-alat buktinya. Kalau memang dipandang itu memenuhi, maka rekomendasinya adalah untuk dilakukan pemeriksaan oleh majelis pengawas wilayah. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan di majelis pengawas wilayah, bisa diputuskan di sana. Tapi putusan atau kewenangan majelis pengawas wilayah itu hanya ada 2, memberikan teguran lisan dan memberikan sanksi teguran tertulis. Apabila majelis pengawas wilayah berpendapat bahwa ini adalah sanksinya lebih keras lagi, kita rujuk Bu, pasal 16, pasal 17 ya di dalam Permen 15 tahun 2020 itu nanti diusulkan. Jadi putusan dari majelis wilayah itulah yang menentukan apakah ada sanksi dari majelis pengawas wilayah atau majelis pengawas wilayah mengusulkan kepada majelis pengawas pusat untuk menjatuhkan sanksi. Nah, dalam konteks ini sebetulnya Ibu punya hak untuk melakukan banding. Nah, nanti banding
disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, nanti kami akan lakukan pemeriksaan. Nah, kita bisa melihat apakah kita setuju dengan putusan dari Majelis Pengawas Wilayah atau kita mengambil keputusan sendiri. Jadi nanti kami akan lihat Bu, apakah surat Ibu sudah masuk ya. Karena ketika Ibu banding pasal 18 dalam Permen 2015-2020 itu mewajibkan Ibu bandingnya melalui Majelis Pengawas Wilayah. Ibu tidak bisa langsung datang ke MPP untuk menyampaikan bahwa saya mau banding, tidak begitu, tidak seperti itu. Jadi ada pasal 18, ada pasal 30 yang harus Ibu patuhi ya sebagai hukum acara dalam pemeriksaan majelis di setiap tingkatan. Demikian Pak Irjan, Ibu. Baik.